Mengalami masalah mental, gangguan mental. Dan emosional. memiliki tingkat kesehatan mental yang baik. Lembaga Indonesia National Adolescent Mental Health Survey mengungkapkan sebanyak 1 dari 3 remaja berusia 10 hingga 17 tahun di Indonesia memiliki masalah kesehatan mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Bapak Ibu dosen, dan teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, serta karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pidato penyuluhan tentang pentingnya menjaga kesehatan mental di kalangan mahasiswa. Teman-teman yang saya hormati, menjadi mahasiswa itu memang bukan hal yang mudah. Kita harus menghadapi banyak tugas, jadwal kuliah yang padat, organisasi, tuntutan nilai, sampai memikirkan masa depan. Karena itu, banyak mahasiswa itu merasa stres, bahkan kehilangan semangat belajar. Kadang kita bisa memilih untuk memandang masalah kita sendiri, karena takut dianggap lemah, padahal kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Kalau mental kita tidak baik, kegiatan belajar dan hubungan dengan orang lain itu akan ikut terganggu. Saat ini, salah satu penyebab stres terbesar mahasiswa yaitu tekanan akademik. Adapun yang dapat menyebabkan yaitu tugas yang menumpuk, revisi yang banyak, dan rasa takut gagal sehingga itu membuat kita menjadi tertekan. Belum lagi pengaruh dari media sosial yang membuat kita itu sering membandingkan diri dengan orang lain. Kita melihat teman terlihat sukses, aktif, atau punya nilai bagus, tapi di diri kita itu masih terasa tertinggal. Padahal setiap orang itu mempunyai proses dan kemampuan yang berbeda. Tidak masalah jika kita itu harus berjalan dengan pelan, yang penting kita tetap fokus untuk maju. Teman-teman sekalian, ada beberapa cara sederhana untuk menjaga kesehatan mental. Yang pertama, belajar mengatur waktu dengan baik. Jangan suka menunda-nunda pekerjaan karena itu bisa membuat tugas itu semakin menumpuk. Yang kedua, menjaga pola hidup sehat. Kita perlu tidur cukup, makan yang teratur, dan olahraga yang bisa membantu pikiran itu menjadi lebih tenang dan tubuh itu tetap sehat. Yang ketiga, jangan memendam masalah sendirian. Jika kita merasa lelah, cobalah bercerita kepada teman ataupun keluarga. Bercerita itu bukan tanda kelemahan kok, tetapi cara untuk menjaga diri sendiri. Yang keempat, luangkan waktu untuk diri sendiri. Kita perlu istirahat yang penting, lakukan hal-hal yang disukai seperti mendengarkan musik, membaca, olahraga, ataupun sekedar berjalan santai agar pikiran kita itu lebih rileks. Jika memang diperlukan, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional seperti psikolog. Saat ini tuh banyak layanan yang siap membantu mahasiswa itu untuk menghadapi masalah mental dan emosional. Teman-teman yang saya banggakan, kita pun juga lebih perlu peduli terhadap orang-orang sekitar kita. Terkadang ada teman yang terlihat baik-baik saja, padahal sebenarnya sedang menghadapi masalah berat. Karena itu, marilah kita belajar menjadi pendengar yang baik dan tidak mudah menghakimi orang lain. Selain itu, kita harus menghilangkan anggapan bahwa masalah kesehatan mental itu merupakan sesuatu yang memalukan. Kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik, dan itu pun perlu diperhatikan dengan serius. Dengan demikian, kesuksesan itu bukan hanya tentang nilai tinggi, tetapi juga tentang bagaimana kita itu bisa menjaga diri kita agar tetap sehat, ataupun kita bisa bahagia dan terus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Intinya, kita harus menghargai setiap usaha yang sudah dilakukan. Baik, sebelum saya akhiri pidato ini, saya mengajak kita semua untuk mulai lebih peduli terhadap kesehatan mental, baik diri sendiri maupun untuk orang lain. Marilah kita ciptakan lingkungan kampus yang saling mendukung, saling menghargai, dan saling menguatkan. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.